Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GK Kebonjati hari ini. Tema renungan kita hari ini ialah Jangan Tidur. Bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita diambil dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan pusat permenungannya diambil dari ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang sanggup tidak tidur, bukan? Orang yang kurang tidur akan mengalami kelemahan tubuh. Begitu juga orang yang tidak bisa tidur. Orang yang tidak bisa tidur, biasanya dokter akan memberikan obat penenang supaya ia bisa tidur. Tidur akan memulihkan keletihan tubuh kita. Seusai bekerja keras, seluruh saraf, otot-otot, dan seluruh keberadaan tubuh kita akan kembali pulih. Tidur bagaikan mobil yang mesin dimatikan sementara untuk didinginkan setelah melakukan perjalanan jauh. Setelah dingin, mobil itu akan berfungsi optimal dan dapat melakukan perjalanan jauh kembali. Saudara sekalian, bagaimana dengan ucapan Paulus dalam teks bacaan kita yang berkata jangan tidur? Apa maksud ucapan Paulus ini? Apakah Paulus melarang kita tidur? Ayat ini tidak berbicara mengenai tidur atau beristirahat yang sangat diperlukan untuk kesehatan tubuh kita. Kata tidur di sini menjelaskan tentang perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan agar terus berjaga-jaga, siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kata tidur dalam teks bacaan kita hari ini menunjuk kepada sikap lengah, tidak awas, tidak waspada, tidak sadar dalam menantikan kedatangan Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pasti akan datang untuk kedua kalinya dalam dunia ini. Ini sebuah kepastian. Hanya kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang kembali. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pertanyaan bagi kita orang beriman bukanlah kapan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, melainkan apa yang harus kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Apa yang harus dilakukan dalam menantikan kedatangannya kembali, saudara sekalian, agar kita termasuk orang-orang yang berjaga-jaga, bukan orang Kristen yang tidur? Yang pertama, tetaplah bersikap sebagai anak-anak terang di dalam Tuhan. Itu dikatakan pada ayat yang kelima. Dalam menantikan kedatangan Tuhan, mari kita perlihatkan sikap dan perbuatan yang benar di mata Tuhan dan sesama kita. Jadilah terang bagi kehidupan bersama. Yang kedua, berbaju sirahkan iman. Artinya mari kita jadikan iman kita kepada Tuhan sebagai dasar untuk menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan selama kita hidup dalam dunia ini. Itu dikatakan pada ayat yang ke-8. Saudara sekalian, jangan biarkan iman kita goyah apalagi dikalahkan oleh berbagai macam godaan. Iman kita kepada Tuhan harus membuat kita tetap waspada, berjaga-jaga sehingga tak tergoyahkan dalam mengikut Tuhan. Yang ketiga, hidup yang berpengharapan. Itu dikatakan pada ayat ke-8. Mengapa penting tetap hidup berpengharapan di dalam menantikan kedatangan Tuhan? Karena tanpa harapan, orang tidak akan punya gairah dan semangat hidup. Hidup tanpa harapan adalah hidup yang tanpa arti. Saudara sekalian, mereka yang berpengharapan akan tetap teguh melangkah menjalani hidup dengan berbagai macam tantangannya karena yakin bersama dengan Tuhan jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Mereka yang berpengharapan akan tetap menjaga imannya kepada Tuhan agar tetap kuat. Yang keempat, hidup yang saling menasihati dan saling membangun satu terhadap yang lain. Itu dikatakan pada ayat yang ke-11. Tidak seorang pun yang dapat menjalani kehidupan ini dengan kuat seorang diri. Setiap orang membutuhkan kehadiran orang lain untuk meneguhkan perjalanan hidupnya dan kehidupan berimannya. Saling menasehati dan saling membangun dalam hal baik di dalam keluarga dan dalam persekutuan umat di gereja akan sangat bermanfaat dalam menjalani tantangan kehidupan di masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara sekalian, Tuhan ingin kita kuat dan teguh dalam menantikan kedatangannya kembali. Tuhan ingin kita tetap setia dan menjadi terang dalam masa penantian ini. Di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, jangan sampai iman kita tertidur. Tetapi mari kita tetap berjalan dalam pengharapan, bertumbuh dalam iman, dan hidup dalam kasih sehingga tetap menjadi terang bagi sesama. Bersama Tuhan, kita pasti dapat melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.